Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pegawai Jalanan. Saya tidak perlu berkenalan lagi ya, karena kalian sudah tahu saya host di Pegawai Jalanan ini. Oke, kita akan kembali ke masa silam, yaitu pada tahun 1965 saat terjadi pemberontakan atau terjadi kudeta atau peristiwa yang sering kita ketahui sebagai G30S PKI. Oke. Tapi sebelumnya saya mau ngecek dulu apakah rimbunan pohon di belakang saya ini ada penyengat. Baru dibilang. Atau ada ular. Bentar ya teman-teman ya. Kita cek dulu. Sepertinya aman. Oke. Oke, kita lanjutkan. Tapi kami bukan bercerita tentang peristiwa tersebut karena sebagian besar kita sudah mengetahui ya tentang sejarah kelam tersebut, yang meninggalnya 7 jenderal dibunuh di lubang buaya. Tetapi yang akan kami bahas adalah di manakah para tokoh besar di masa itu saat malam jahanam itu terjadi, seperti Bung Karno, Pak Harto, dan DN Aidit. Mungkin beberapa di antara kita ada yang bertanya-tanya, di manakah mereka pada saat malam jahanam itu terjadi? Bagaimanakah ceritanya? Langsung saja kalian simak video dari Pegawai Jalanan kali ini. Tapi sebelum lanjut nonton, ada baiknya jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe, berikan komentar terbaik Anda, share video ini, dan jangan lupa berikan like kepada kami. Tapi jika kalian tidak suka dengan channel Pegawai Jalanan, maka berikan saja jempol ke bawah, dan jangan digubris konten dari kami, silahkan tinggalkan saja. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel Pegawai Jalanan, maka kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Selamat menonton video dari kami. Malam itu, tanggal 30 September tahun 1965, sang jenderal terpaksa harus berada di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Anak laki-laki bungsu kesayangannya, yang kelahirannya bersamaan dengan pudihnya karir sang jenderal, harus dirawat karena kena siram sup panas. Bersama sang istri, sang jenderal menunggui sang putra yang dipanggilnya Tommy Soeharto itu. Pada tanggal 30 September 1965, kira-kira pukul 9 malam saya bersama istri saya berada di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kami menengok anak kami, Tommy, yang masih berumur 4 tahun dirawat di sana karena tersiram sup yang panas. Ucap Soeharto pada Ramadan KH, dalam Soeharto Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya, tahun 1989. Hutomo Mandala Putra alias Tommy adalah anak kesayangan. Latif dalam bukunya Pledoi Kolonel Alatif, Soeharto terlibat G30S, mengaku mendatangi Soeharto di sana. Latif yang percaya pada Soeharto sebagai atasan bercerita soal rencana penculikan para jenderal itu. Pak, malam ini kami beberapa kompi pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota Dewan Revolusi ke hadapan Yang Mulia Presiden, kata Latif. Meskipun terkejut, Soeharto tetap bersikap tenang. Usai bertemu Soeharto di RSPAD, Kolonel Latif menghadiri rapat bersama Suparjo, Letnan Kolonel Untung, dan lainnya. Sementara Soeharto yang merasa tidak diberitahu Latif serta merasa tidak tahu bahaya yang menimpa Ahmad Yani, memilih pulang ke rumahnya jelang tengah malam. Esoknya tersiar berita adanya suara tembakan di rumah-rumah korban penculikan. Para jenderal itu pun hilang dan ditemukan tak bernyawa di lubang buaya. Kala itu Soeharto menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau yang disingkat dengan Pangkostrat. Dengan kuasanya, dia bisa menggerakkan pasukan dengan kualifikasi rider di tubuh Angkatan Darat itu untuk bertindak. Di sekitar lapangan Gambir Monas juga sudah ada pasukan rider dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlahnya berkompi-kompi. Di rumah istri muda Kolonel Maulwi Sailan adalah saksi mata yang mengetahui di mana Soekarno berada pada tanggal 30 September tahun 1965 sebelum dini hari. Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa itu sedang sibuk mengawal Presiden menghadiri resepsi penutupan Musyawarah Nasional Kaum Teknisi Indonesia di Istora Senayan. Malam itu, Untung juga ada di sana. Sebagai Komandan Batalion 2 Kawal Kehormatan Cakrabirawa, Untung ikut mengawal Bung Besar di ring terluar.
Dari Istora, menurut Manggil Martowijoyo, yang kala itu Komandan Detasemen Kawal Pribadi Cakrabirawa, Bung Besar sempat pulang ke Istana Merdeka. Sementara Maulwi pulang setelah berganti pakaian, menurut cerita dari buku kesaksian tentang Bung Karno 1945-1965, tahun 1999. Si Bung pergi lagi dengan diam-diam dengan memakai mobil Chrysler hitam. Manggil juga ikut serta. Jadi setelah pukul 10 malam hingga pagi, Manggil yang paling tahu di mana posisi Soekarno pada malam jahanam 30 September 1965 itu. Soekarno dan pengawalnya terlebih dahulu singgah di Hotel Indonesia untuk menjemput Ratnasari Dewi, istri termudanya. Mereka menginap di rumah Ratnasari Dewi, Wisma Yaso, di Jalan Gatot Subroto. Tempat itu sudah menjadi Museum Satria Mandala. Sogol, salah satu pengawal, melihat Bung Besar sudah bangun sejak pukul 5 subuh pada tanggal 1 Oktober 1965. Maulwi pagi itu kebingungan mencari di mana Soekarno berada. Sejak subuh saluran telepon istana terputus. Bung sempat ke rumah Hartini, istrinya yang lain lagi. Setelah mendapat laporan soal raibnya petinggi Angkatan Darat, Bung Besar ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kesuma dan bertemu beberapa pelaku gerakan lain. Paham atau tidaknya pihak Angkatan Darat soal G30S, pangkalan itu membuat Soekarno dan pelaku gerakan untuk sementara terlindungi. Lubang Buaya, Penas, dan Rumah Anis sebagai Panglima Komando Tempur II. Seharusnya Brigadir Jenderal Suparjo berada di Kalimantan. Namun dia belum punya pasukan lengkap untuk memimpin konfrontasi militer Dwikora di sana. Jelang 30 September, dia terbang ke Jakarta. Di malam 30 September 1965, Suparjo sudah berada di Gedung Biro Pemetaan Nasional di Jakarta Timur. Gedung itu menurut Heru Atmojo seperti ditulis Julius Spoor dalam Gerakan 30 September Pelaku, Pahlawan dan Petualang tahun 2010, disewa pihak Angkatan Udara Republik Indonesia, di mana Heru berdinas sebagai Letnan Kolonel Penerbang. Pihak Auri menurut Heru tidak tahu menahu jika di malam 30 September, gedung itu menjadi Sentral Komando 1. Selain Suparjo, yang semula satu-satunya perwira yang mengenakan seragam militer di sana. Selain Latif dan Suparjo, perwira penting dalam gerakan yang ada di situ adalah Letnan Kolonel Untung. Syam Kamaruzaman, Biro Khusus PKI, juga ada di situ. Banyak militer yang terlibat G30S tak mengenal Syam di sana. Sebelum ke tempat itu, Untung sempat berada di Lubang Buaya untuk memantau kerja pasukannya yang telah membawa para jenderal Angkatan Darat. Lubang Buaya adalah tempat akhir bagi pasukan penculik bernama Pasupati setelah sasaran berhasil mereka ambil paksa dari rumah masing-masing. Sementara itu, Ketua CC PKI DN Aidit yang dituding sebagai otak gerakan 30 September 1965 dijemput juga oleh anggota komplotan dari rumahnya di Jalan Pegangsaan Barat nomor 4 Cikini. Malam itu kira-kira pukul 21.00, Bang Ahmad dibawa dengan mobil oleh orang-orang yang tidak aku kenal. Aku Murad Aidit dalam menolak menyerah tahun 2005. Aidit dibawa bersama Kusno ke Wisma Angkasa di Kebayoran Baru oleh Mayor Suyono. Perintah membawa Aidit tersebut datang dari Suparjo. Sopir mobil yang membawa Aidit itu adalah Sersan Udara Mulyono yang merupakan pengawal Subandrio. Mereka tak berhasil menemui Marsekal Umardani dan akhirnya ke Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Aidit menginap di rumah Sersan Udara Anis Suyatno. Rumah ini menurut Julius Spoor dipersiapkan sebagai Sentral Komando 2. Tanggal 1 Oktober pagi pukul 9, saya minta Mayor Udara Suyono oleh karena Penas harus segera dikosongkan, maka saya minta untuk sementara rumah Dek Yatno saya pinjam untuk kantor. Selanjutnya saya diperintahkan untuk pulang lebih dulu dan menyiapkan meja dan kursi. Dengan kendaraan saya berangkat pulang ke rumah di kompleks MBAU rumah nomor 14, ujar Anis Suyatno dalam kesaksiannya di persidangan Letnan Kolonel Untung. Lebih lanjut, Anis menyebut pelaku-pelaku yang dilihatnya antara lain Suparjo, Abdul Latif, Heru Atmojo, Untung, dan tentu saja Suyono. Ada juga orang-orang sipil yang Anis tidak tahu nama-namanya. Kemungkinan adalah Aidit dan Syam Kamaruzaman. Orang-orang ini pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu
kemudian bertemu Soekarno di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang datang untuk mencari perlindungan karena adanya tembakan-tembakan senjata dalam 30 September. Keberadaan Soekarno di Halim pada tanggal 1 Oktober 1965 membuat banyak orang berpikir dirinya terlibat G30S. Bagaimanapun, Halim dengan pesawat-pesawat angkut yang ada di sana tentu lebih bisa menerbangkan Soekarno jika keadaan Jakarta memanas dan tidak aman. Tanggal 1 Oktober 1965 nyatanya menjadi titik balik bagi G30S yang makin berantakan dan akhirnya bubar. Itulah sekelumit kisah tentang drama G30S 1965 dan di manakah mereka para pelaku sejarah dan saksi peristiwa tersebut berada di malam jahanam itu. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua di masa-masa yang akan datang.